Perkenalkan nama saya Ciska Chandramareta dengan NIM akhir 442 dari kelas CMN. Pada hari ini saya akan mempresentasikan UTS Ekonomi Manajerial. Untuk soal yang pertama, itu diketahui fungsi permintaan suatu barang itu merupakan QD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY. Lalu dikurangi 0,05 M ditambah 4A, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, lalu PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah, lalu PY merupakan harga barang Y dalam ribuan rupiah, lalu M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan A adalah biaya iklan barang X dalam jutaan rupiah. Nah, misalkan barang X itu dijual seharga 235.000 per unit, lalu barang Y itu dijual seharga 275.000, lalu perusahaan itu menggunakan 500 juta iklan dan pendapatan konsumennya itu adalah 40 juta. Nah, dalam soal ini tentukan berapa banyak barang X yang dibeli konsumen, dan yang kedua itu apakah barang X dan Y itu merupakan substitusi atau komplementer, dan yang terakhir itu apakah barang X itu termasuk barang normal atau inferior. Nah, untuk pembahasannya, diketahui barang X itu 235.000. Nah, ini diubah dalam satuan ribuan jadi 235. Sedangkan untuk barang Y itu 275.000 dan diubah dalam satuan ribuan menjadi 275. Lalu pendapatan itu 40 juta diubah dalam satuan jutaan menjadi 40, dan yang terakhir itu iklan sebanyak 500 juta diubah dalam satuan jutaan menjadi 500. Nah, untuk pertanyaan yang A, itu berapa banyak barang X yang dibeli konsumen? Nah, QD merupakan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05 M ditambah 4A. Nah, ini tinggal dimasukkan 500 dikurangi 3 dikali 235, di mana ini merupakan barang X tadi, dikurangi 2 dikali 275 yang merupakan barang Y, dikurangi 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Nah, ini menghasilkan 500 dikurangi 705 dikurangi 550 lalu dikurangi 2, sehingga menghasilkan minus 757 ditambah 2000 sehingga menghasilkan 1.243 dalam ribuan unit, sehingga QD ini mencapai 1.243.000 unit. Untuk pertanyaan yang B, apakah barang X dan Y itu merupakan substitusi atau komplementer? Nah, jawabannya adalah barang komplementer karena koefisien harga barang X dan Y itu negatif. Dan ini dapat dilihat pada tanda minus sebelum angka 3 dan minus sebelum angka 2. Lalu untuk yang C, itu apakah barang X itu termasuk barang normal atau inferior? Jawabannya adalah barang inferior karena koefisien pendapatan itu bertanda negatif. Selanjutnya untuk soal yang kedua, itu ketika Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden. Nah, saat melakukan riset pasar dengan harga 25.000, ada penjualan 200 gelas per hari. Lalu setelah harga itu diturunkan menjadi 20.000, penjualan itu naik sebesar 50 porsi per hari. Nah, pertanyaannya, yang A, hitung elastisitas harga permintaan, lalu yang B, itu jelaskan apakah permintaan itu elastis, inelastis, atau unitary, dan yang C itu bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha. Nah, untuk pembahasannya sendiri itu diketahui harga awal atau P1 ini adalah sebesar 25.000. Lalu penjualan awal atau Q1 itu 200 gelas per hari. Lalu harga baru atau P2 itu merupakan 20.000. Lalu kenaikan penjualan sebanyak 50 gelas per hari, dan penjualan baru atau Q2 ini diperoleh dari Q1 ditambah 50 atau kenaikan tadi, di mana menghasilkan 200 ditambah 50 yaitu 250. Nah, untuk pertanyaan yang A, hitung elastisitas harga permintaan. Nah, rumus dari elastisitas harga permintaan ini diperoleh dari
persen delta Q dibagi persen delta P. Untuk menghasilkan persen delta Q itu diperoleh dari Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 plus Q2 dibagi 2. Nah, untuk Q2 dan Q1 ini itu menghasilkan 50, lalu dibagi dengan Q1 plus Q2 dibagi 2 itu menghasilkan 225. Sehingga persen delta Q-nya itu 50 dibagi 225 menghasilkan 0,2222. Lalu untuk persen delta P itu diperoleh dari P2 dikurangi P1 dibagi P1 plus P2 dibagi 2. Nah, untuk P2 dikurangi P1 ini menghasilkan minus 5.000 dan hasil dari P1 plus P2 dibagi 2 itu 22.500 sehingga persen delta P ini minus 5.000 dibagi 22.500 menghasilkan minus 0,2222. Nah, dari hasil ini tadi diperoleh bahwa persen delta Q dibagi persen delta P itu menghasilkan minus 1 dan nilai absolutnya itu menjadi 1. Nah, untuk pertanyaan yang B itu jelaskan apakah permintaan elastis atau inelastis atau unitary. Nah, jawabannya adalah unitary karena persentase perubahan kuantitas itu sama dengan persentase perubahan harga, di mana nilai ED itu adalah 1. Lalu untuk yang C, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha? Itu pendapatan total awal atau TR1 itu diperoleh dari P1 dikali Q1 ya yaitu 25.000 dikali 200 gelas sehingga menghasilkan pendapatannya 5 juta. Nah, untuk pendapatan total itu diperoleh dari 20.000 dikali 250 gelas itu menghasilkan 5 juta juga. Jadi perubahan antara pendapatan total awal dan total akhir ini adalah 0, sehingga pendapatan total itu tetap di angka 5 juta per hari dan hasilnya itu sama dengan teori elastisitas yang tadi, ditanyakan pada pertanyaan, bagian B, yaitu unitary di mana ED ini merupakan, 1 jumlahnya dan perubahan kuantitas serta harganya itu sama, sehingga pendapatan total itu tetap atau tidak berubah. Nah, untuk soal yang terakhir, soal yang nomor 3 itu ketika Anda adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman, sekali konsultasi dengan Anda, klien itu harus membayar 40 juta per jam. Nah, suatu hari ada klien yang meminta pendapat Anda tentang rencana ekspansi usahanya, di mana diketahui data singkat klien tersebut itu usaha sebelumnya merupakan produksi mebel yang telah berjalan selama 15 tahun. Lalu untuk rata-rata revenue per tahunnya itu sebesar 132 miliar, lalu ada EBITDA-nya itu 45%, lalu net profit margin-nya itu 10%, dan di tahun ini dan serta tahun depan itu diprediksi bahwa net profit margin itu dapat turun hingga mencapai 7%. Lalu yang terakhir aset kas dan setara kas perusahaan ini senilai 50 miliar. Nah, ia itu datang kepada Anda untuk bertanya apa yang sebaiknya ia putuskan. Dan ia juga telah memiliki beberapa alternatif strategi dan data, di mana yang pertama itu melikuidasi perusahaan sepenuhnya, yang kedua meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun, dan yang ketiga itu membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar dengan prediksi payback periode 15 tahun. Yang keempat, itu menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apa. Lalu yang kelima, itu ada suku bunga pinjaman bank sebesar 5% per tahun, dan yang terakhir itu ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon sebesar 9% per tahun. Nah, untuk itu, buatlah analisis dari kondisi tersebut dan saran kepada klien dan lengkapi analisis dengan framework populer yang ada dalam ilmu manajemen, serta buatkan juga perhitungan bisnis dari saran Anda yang berikan. Untuk pembahasannya, dalam analisis kasus tersebut itu menggunakan analisis SWOT, di mana
Yang pertama kategori S atau kekuatan, itu faktor kuncinya ada di EBITDA margin, tinggi, yaitu sebesar 45%, di mana menunjukkan operasional inti itu sangat efisien. Jadi setiap, Rp100 pendapatan itu 45 adalah laba kotor sebelum bunga, pajak, dan depresiasi, di mana mampu bersaing dengan harga jika diperlukan. Lalu yang kedua, faktor kuncinya adalah kas dan setara kas yang kuat seharga atau senilai 50 miliar, di mana dana ini bisa menjadi mesin investasi tanpa perlu berhutang banyak atau menjadi bantalan resiko. Dan yang terakhir itu bisnis mapan selama 15 tahun, di mana ini menghasilkan reputasi dan loyalitas pelanggan yang sudah terbentuk selama 15 tahun tersebut. Nah, untuk kategori selanjutnya itu W atau weakness itu merupakan kelemahan di mana NPM jauh di bawah EBITDA sebesar 10% dan ini selisihnya adalah 35% tergerus oleh beban non-operasional seperti bunga pinjaman, pajak, depresiasi dan perlu melakukan audit untuk efisiensi beban ini. Dan yang kedua itu ketergantungan pada satu sektor di mana konsentrasi resiko itu tinggi. Jika pasar mebel lesu, seluruh perusahaan itu akan terdampak. Nah, untuk kategori selanjutnya itu ada O atau opportunity. Ini merupakan peluang di mana faktor kuncinya yaitu biaya peluang obligasinya itu 9%. Nah, uang perusahaan itu bisa menghasilkan return pasif yang tinggi sebesar 4,5 miliar per tahun tanpa risiko. Nah, ini meningkatkan nilai kas perusahaan. Dan selanjutnya suku bunga pinjaman rendahnya itu sebesar 5%. Nah, jika perlu utang untuk investasi yang menguntungkan, biaya modalnya itu relatif murah karena 5%. Dan yang terakhir itu ada T atau trade, merupakan ancaman di mana faktor kuncinya yang merupakan prediksi penurunan NPM ke 7%. Nah, jika TR atau total revenue-nya itu 132 miliar, laba bersih perusahaan itu akan anjlok dari 13,2 miliar menjadi 9,24 miliar, dan kerugian laba itu mencapai 3,96 miliar. Nah, selanjutnya saran saya untuk menggunakan 2 alternatif sebagai, solusi kasus yang tadi sebagai pertanyaan, yaitu meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun dan melakukan obligasi, sebanyak 9% untuk mengatasi ancaman penurunan NPM sebesar 7%. Nah, perhitungannya ini sendiri untuk target revenue-nya itu 132 miliar dikali 120% sehingga menghasilkan 158, mmm, miliar 400 juta. Lalu untuk laba bersih barunya itu kan NPM-nya 7%. Nah, ini tinggal dikalikan yaitu 158,4 miliar dikali 7% dari NPM tersebut sehingga menghasilkan 11 miliar 88 juta. Nah, selanjutnya laba yang diselamatkan ini sebesar 1,85 miliar per tahun. Ini diperoleh dari 11,09 miliar dikurangi 9,24 miliar. Nah, untuk selanjutnya, kas yang menganggur itu digunakan untuk obligasi sebanyak 50 miliar, di mana perhitungannya ini 50 miliar dikali 9%, yang mana ini merupakan persenan dari obligasi, sehingga menghasilkan 4,5 miliar per tahun. Nah, total gabungan dari penambahan tim pemasaran dengan obligasi 9% ini, eee, yakni 11,09 miliar ditambah 4,5 miliar dan menghasilkan 15,59 miliar. Nah, strategi gabungan ini untuk pemasaran itu untuk melawan penurunan profit, serta obligasi itu untuk memaksimalkan kas, dan perusahaan dapat mencapai total pendapatan tahunan tertinggi senilai 15,59 miliar sambil mengurangi resiko kegagalan akuisisi atau diversifikasi yang buruk. Baik, sekian, presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.